Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Bu Nila pagi ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Alhamdulillah sudah pada makan ini, sudah sarapan. Sudah dong Bu. Kalian kalau kebiasaan anak Indonesia hebat itu ada 7 ya? 7 iya. Jadi kebiasaan salah satunya itu makan sehat yang bergizi. Nah hari ini Bu Nila mau masuk pembelajaran atau tema di kelas B ya. Iya. Apa tema hari ini yang akan Ibu Nila ajarkan? Hari ini, minggu ini kan masih tema tanaman Ibu. Iya. Nanti Nela masuk di sentra sains teknologi. Iya. Itu tema tanaman. Nanti kami akan anak-anak akan dikenalkan itu topiknya membuat pot cantik Ibu. Apa tujuan pembelajaran pada tanaman yang akan Ibu Nila ajarkan nanti? Tujuannya nanti itu Bu, anak-anak itu murid mengenal bahwa pot itu bagian dari tanaman. Jadi nanti mereka mengenal juga bahwa pemanfaatan plastik bekas gitu. Strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu Nila terapkan dalam proses pembelajaran nanti bagaimana? Strateginya nanti itu Ibu, anak-anak akan diajak belajar secara berkelompok, kegiatannya berkelompok Ibu. Ya. Kemudian membuat project, Ya. menghasilkan satu project pot cantik. Berarti akan melakukan kolaborasi, Ya. itu strateginya ya. Kemudian media dan alat yang Ibu Nila gunakan dalam pembelajaran nanti itu apa saja ya? Media yang saya gunakan nanti di awal anak-anak akan menonton video tentang pembuatan pot dari plastik bekas. Nah. Nanti ada videonya ditayangkan dulu Bu. Nanti setelah itu disediakan lagi bahan plastik yang dibawa oleh anak-anak langsung dari rumah Bu. Ada guntingnya nanti, ada krayon, spidol untuk melukis di plastik untuk anak-anak. Berarti alat-alatnya itu tidak disediakan di sekolah, berarti anak-anak semua yang menyediakan ya? Iya, yang dibawa anak plastiknya aja Bu. Kebetulan kalau gunting sama spidol itu udah ada di sekolah yang menyediakan. Nah, bagaimana asesmen yang Ibu Nila gunakan nanti dalam pembelajaran tema tanaman ini? Itu asesmennya itu berbentuk pengamatan langsung nanti Bu. Pengamatan langsung. Bagaimana anak-anak berkolaborasi, kemudian bagaimana mereka menggunakan motoriknya untuk berkarya gitu Bu. Nanti itu asesmen Menggunakan gunting nanti. menggunakan gunting. Ya, kira-kira itu yang ingin saya tanyakan. Nanti kita akan ketemu ya di kelas. Saya sudah tidak sabar lagi di mana Bu Nila melakukan proses pembelajaran dan tema tanaman itu di kelas. Ya siap ya Bu Nila? Ya, baik Ibu. Kita ke Terima kelas kasih, yuk. Bu. Ya, Bu. Ayo kita ke kelas. Alhamdulillah ya Bu Nila sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran tentang tanaman. Tadi luar biasa sekali ya penampilan Bu Nila, kemudian prosesnya juga luar biasa. Sekarang bagaimana perasaan Bu Nila setelah menampilkan proses pembelajaran yang begitu menarik tadi dilihat? Alhamdulillah Ibu, menarik ya Bu ya. Menarik sekali. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali Bu karena tadi juga dilihat disaksikan langsung oleh Ibu. Iya. Dan anak-anak juga terlihat antusias. Saya senang melihat karena terlihat tadi anak-anak itu antusias sekali menggunakan plastik. Mereka saling menunjukkan plastik yang mereka bawa dari rumah gitu kan. Iya. Jadi mereka mengenal kalau plastik itu bisa digunakan Ibu, Bisa untuk dimanfaatkan, dimanfaatkan ya. ya Bu. Padahal kalau mereka menjawab tadi biasanya plastik ini kalau udah digunakan sama mama dibuang, sekarang bisa kita gunakan. Iya. Jadi mereka semuanya antusias Ibu, semuanya pada membawa plastik dan menggunakan plastik yang mereka bawa itu. Dan mereka membuat pola di plastiknya itu dan mengguntingnya menjadi sebuah pot cantik. Mereka senang sekali dengan hasil karyanya tadi. Iya, mantap ya Bu Nila.
dalam proses tadi apa tujuannya sudah tercapai itu Bunila? Iya, tujuannya yang sudah tercapai seperti harapan saya mengajak anak-anak itu memanfaatkan sampah bekas gitu ya, plastik bekas. Mereka tahu kalau itu tuh bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari tanaman, membuat pos gitu Bu. Jadi dengan plastik bekas itu mereka bisa menanam tanaman yang ada di lingkungan sekitar mereka itu. Begitu ya. Apa saja tantangan yang Ibu Nila rasakan dalam proses pembelajaran tentang tanaman tadi? Tantangan yang saya hadapi itu Bu, tadi terlihat anak-anak itu masih ada beberapa anak yang kesulitan gitu Bu, membuat polanya di plastik itu Bu. Kemudian ada anak-anak yang kesulitan menggunting gitu Bu. Kan banyak tadi ada mereka yang minta tolong Bu, mereka berebutan untuk minta bantuan ke saya tadi Bu. Gitu. Jadi saya harus bingung juga tadi Bu gimana caranya gitu. Kemudian Bu Nila dalam pembelajaran tadi apakah Bu Nila mendorong siswa dalam belajar mendalam? Pembelajaran mendalam itu kan ada 3 ya. Yang pertama siswa berkesadaran, kemudian bermakna, setelah itu mereka itu gembira. Ada Bu, tadi saya seperti Ibu lihat tadi kan ya. Di awal tadi saya mengajak mereka untuk menonton video tadi itu untuk menumbuhkan kesadaran mereka tuh kalau mereka hari ini akan membuat pot cantik gitu. Dan saya mengajak mereka berdoa dulu tadi Bu. Kemudian tadi anak-anak itu melakukan kegiatan yang bermakna kalau menurut saya gitu Bu. Dengan menggunting, memanfaatkan sampah plastik gitu. Jadi mengembirakannya terlihat tadi anak-anak itu semuanya aktif Ibu. Mereka mau terlibat dalam kegiatannya. Iya, berarti anak-anak tadi semuanya sudah aktif. Setelah menonton video tadi, bagaimana respon anak-anak? Kemudian dia merasa aktif melakukan kegiatan tersebut, Ibu Nila. Iya, ada beberapa anak mungkin udah di rumahnya sudah mengamak ada apa itu punya pot yang seperti itu mungkin Bu. Jadi mereka itu sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi mereka gitu Bu. Jadi mereka terlihat senang gitu Bu, mau dia melakukannya, mencoba. Iya. Berarti anak-anak itu dia biasa juga di rumah ya. Berarti dia tadi yang itu yang menjadi nyata ya, yang jadi tutor sebaya teman-temannya tadi itu. Iya, berarti dia ya. Nah, kemudian apa saja Bu Nila yang kesulitan yang Bu Nila hadapi dalam proses pembelajaran tadi? Kesulitannya itu aja tadi Bu, karena masih ada anak yang belum bisa menggunting, masih ada anak yang kesulitan untuk membuat pola seperti yang di video tadi kan. Mereka ingin pola apanya itu seperti itu Bu, kayak boneka, dibentuk seperti boneka plastiknya. Jadi sementara mereka masih kesulitan membuat seperti itu Bu. Jadi harus minta tolong, padahal saya kan Ibu tahu kalau guru TK itu kan cuma sendiri di kelas ya Bu ya. Jadi kalau semua anak itu minta tolong sama ibu gurunya, gitu Bu. Jadi tadi terlihat juga ada beberapa anak yang punya inisiatif untuk membantu temannya. Kemudian pembelajaran tadi itu apakah ada relevansinya dengan kehidupan nyata? Iya, ada Bu. Mereka ketika mereka di rumah, anak-anak melihat mamanya membeli minyak misalnya Bu ya, kan mereka melihat tuh plastiknya itu bisa digunakan. Anak-anak akan memanfaatkan plastik bekas itu, dia ingat kalau ini yang di sekolah kemarin ini ya saya bisa ambil gitu Bu. Begitu ya. Berarti anak-anak yang biasanya plastik-plastik ini dibuang sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk membuat pot cantik. Kedepannya bagaimana model pembelajaran yang ingin Bu Nila terapkan di kelas
P tadi ya. Ya Bu. Apa model pembelajaran yang akan Ibu Nila terapkan untuk berikutnya? Iya, mungkin saya lebih apakan lagi ke model project gitu Bu, membuat apa gitu untuk melatih mereka anak-anak ini berpikir kreatif gitu Bu, terampil mereka berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-temannya gitu Bu, dalam kegiatan berkelompok gitu Bu. Berarti dia nanti kegiatan berikutnya dia akan kolaborasi dengan temannya berbentuk berupa project. Iya Bu. Berupa project berarti masih menggunakan kertas bekas atau ada ide baru dari Ibu Nila? Tidak Bu, mungkin saya akan dengan media yang berbeda, mungkin Bu saya akan, misalnya sekarang kan dari plastik Bu, plastik aja semuanya, mungkin botol-botol bekas juga bisa digunakan Bu gitu. Oh iya, betul-betul bekas ya, yang pakai tali itu. Iya Bu, mungkin sudah biasa dipakai. Oke, sudah tak sabar lagi Bu Nila, saya mau melihat inovasi Bu Nila yang baru. Terima kasih ya Bu Nila, Ya. alhamdulillah ya. Terima kasih Bu.